antara akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dengan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Itu berbeda. Ya, teman yang keempat, ini tolong ini diperhatikan karena ini hampir semuanya salah. Dalam menimbang akta otentik yang tidak ada aslinya itu hampir putusan itu salah dalam menimbang kekuatan pembuktian akta otentik yang tidak ada aslinya. Dalam proses pembuktian, sering dijumpai penggugat atau tergugat mengajukan bukti otentik, tapi tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sikap hakim pada umumnya, hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa penggugat mengajukan bukti fotokopi akta otentik berupa SHM, nomor sekian dan seterusnya, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menimbang bahwa meskipun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tapi fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga dalil gugatan penggugat terbukti. Benar enggak pertimbangan seperti ini? Dalam menimbang akta otentik yang tidak dapat dicocokkan aslinya dengan mempertimbangkan bahwa akta itu tidak dibantah, benar enggak? Dan rata-rata begitu, sehingga dianggap terbukti. Mohon tanggapan. Baik, silakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan di kasus keempat ini. Yang pertama, PA Sungguh Minasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sembari kami mengirimkan doa, semoga Yang Mulia Bapak Purwo Susilo sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Amin. Mengenai fotokopi akta, kami tetap pada prinsip bahwa kekuatan pembuktian sebuah surat itu terletak pada aslinya. Pengakuan lawan terhadap fotokopi akta itu tidak menyebabkan fotokopi itu menjadi berkekuatan sempurna dan mengikat, karena kekuatan pembuktian surat tidak pernah diletakkan pada pengakuan lawan tetapi pada asli surat. Oleh karena itu, pengakuan lawan itu hanya bisa dimaknai sebagai membuktikan bahwa pihak lawan ini tidak membantah adanya surat, fotokopi surat, tetapi bahwa surat itu akta otentik. Pengakuan itu tidak cukup. Karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah dengan memanggil pejabat yang memegang asli akta tersebut untuk datang menunjukkan asli akta tersebut di hadapan persidangan. Misalnya, sertifikat dengan memanggil kepala badan pertanahan atau orang yang ditunjuk olehnya untuk membawa daftar umum yang dipegang olehnya beserta warkahnya untuk ditunjukkan di dalam persidangan. Kalau buku nikah, dipanggil kepala kantor urusan agamanya untuk membawa buku daftar umum yang untuk mencatat itu untuk ditunjukkan di muka persidangan. Jika mereka tidak datang, hukum memberikan ruang kepada hakim untuk datang ke tempat di mana asli dari akta atau asli dari surat-surat tersebut disimpan. Terima kasih. Itu menurut saya tanya dulu Pak. Ini yang saya tanyakan kan pertimbangan akta otentik yang tidak ada aslinya itu, hakim rata-rata memberikan pertimbangan bahwa sekalipun akta ini tidak dapat dicocokkan aslinya, tetapi tidak dibantah, sehingga akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Itu benar enggak? Tidak benar, Yang Mulia. Tidak cukup, tidak dibantah. Tidak benar ya? Sudah cukup ya, tidak benar ya, sudah. Tidak benar. Kalau jawab Bapak kan tidak benar ya? Tidak benar, Yang Mulia. Pertimbangan seperti itu tidak benar karena kalau boleh, yang benar bagaimana? Katakanlah tidak bisa dicocokkan aslinya, BPN tidak bisa mencari aslinya, tidak bisa. Terus pertimbangan Bapak gimana itu? Fotokopi akta otentik yang tidak ada aslinya itu gimana supaya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat sempurna? Gimana itu? Apa tidak bisa berarti? Menurut kami fotokopi yang diakui itu tidak akan pernah menjadi kekuatan yang berkekuatan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, sebab asli dari surat itulah tempat satu-satunya kekuatan pembuktian surat. Maka untuk dapat untuk fotokopi yang bahkan pemegang daftar umumnya sudah tidak memiliki, pengakuan atas fotokopi menurut kami hanya bisa diberikan sampai pada batas sebagai bukti permulaan. Dia harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan itu, karena pengakuan itu pengakuan atas fotokopi akta otentik tidak setara dengan asli akta otentik. Terima kasih. Baik, terima kasih dari PA Sungguh Minasa. Berikutnya PA Magetan. Silakan PA Magetan. Terima kasih. Pada dasarnya saya juga sependapat dengan yang disampaikan oleh PA Sungguh Minasa tadi. Akan tetapi begini Yang Mulia, berkaitan dengan pembuktian yang
tidak disertai dengan aslinya. Ini memang apabila dinyatakan terbukti itu kesulitan apabila nanti ada pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu apabila tidak ada aslinya, ya kita harus berpendapat bahwasanya hal itu tidak terbukti atau dalam arti tidak cukup membuktikan dalil yang diajukan. Jadi berupa tanah yang ada sertifikatnya itu. Kalau kemungkinan juga kan sertifikat itu digunakan untuk berbagai macam hal, kecuali hilang. Kalau hilang, lah itu bisa kita memanggil daripada BPN atau minta siapa BPN untuk ditugaskan untuk memberikan keterangan. Tapi apabila digunakan untuk berbagai macam, misalnya pinjam di bank atau yang lainnya, lah ini kan ada persengketaan di luar perkara ini. Jadi saya cenderung perkara itu dinyatakan tidak sempurna pembuktian. Terima kasih. Ya. Baik, makasih dari PA Magetan. Berikutnya PA Jakarta Pusat. Oke, silakan PA Jakarta Terima Pusat. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, meskipun dalam pasal 188 yang mengatakan bahwa fotokopi itu harus dapat dibuktikan dengan aslinya, tetapi tidak semuanya kejadian seperti itu. Apabila fotokopi itu tidak bisa dibuktikan dengan aslinya, tapi dia bisa dibuktikan oleh alat bukti yang lain, pendukungnya, baik itu atau otentik yang lain ditambah dengan saksi-saksi, hal itu juga bisa diterima meskipun tanpa ada buktinya. Dan ini sudah ada putusan jurisprudensi sampai 4 kali Mahkamah Agung membuat hal yang seperti itu. Enggak, sebentar Pak, sebentar. Itu masalah lain Pak. Artinya itu yang kita tanyakan, kalau akte otentik itu tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kalau tidak dibantah, apakah itu berarti mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna? Kalau itu mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, artinya bisa membuktikan dalil-dalil penggugat. Tapi kalau itu ditambah bukti lain, itu lain masalah lagi. Baik Pak, kalau hanya berdasarkan pengakuan dari tergugat, itu tidak mengikat. Oleh karenanya tidak memerlukan bukti yang sempurna dan mengikat apabila tidak bisa dicocokkan dengan yang aslinya. Demikian Pak pendapat saya. Baik, PA Jakarta Pusat sudah selesai. PA Depok, kita minta satu pendapat lagi dari PA Depok. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Dr. Prof. Susilo, kami dari PA Depok ingin menyatakan bahwa fotokopi yang tidak ada aslinya memang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena mengikat, dan kekuatan hukumnya fotokopi itu terletak pada aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHP Perdata. Kemudian yang ditanyakan tadi berkaitan dengan fotokopi pertimbangan yang tadi, kami berpendapat bahwa ketika dia tidak mempunyai aslinya kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka alat bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti di bawah tangan kekuatannya. Dan apabila itu diakui, senyatanya itu ketika diakui maka majelis hakim harus menanyakan kepada pihak lawan isi dari akta otentik apakah benar atau tidak. Dan bila mana diakui oleh pihak lawan benar atau tidaknya, barulah dia mempunyai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat. Mungkin itu aja Pak. Ya, ada dua tadi Pak Boy. Yang Ada satu, dua pendapat Yang Mulia ya. yang satu sekalipun diakui, tetap alat bukti permulaan tadi dari mana itu? Bukan alat bukti Kalau diakui disempurna. tapi harus ditanyakan dulu isi dari surat itu sendiri, alat bukti itu apakah memang diteliti lagi. Ya. Masih. Baik, itu Yang Mulia. Ada 4, masih banyak yang mau bertanya, tapi kita batasi saja karena masalahnya masih banyak ya. Silakan Yang Mulia. Terima kasih. Jadi dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti atau otentik itu hendaknya dipahami antara akte otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dengan akte otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Itu berbeda. Karena kalau akte otentik yang dicocokkan dengan aslinya bisa dicocokkan dengan aslinya, betul bahwa sepanjang akte itu tidak dibantah oleh pihak lawan. Apalagi nanti kalau bantahannya itu terbukti, itu menjadi turun. Tapi kalau akte di bawah tangan yang tidak ada aslinya, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, kita menimbangnya tidak cukup, tidak dibantah. Tidak dibantah itu adalah untuk kasus akte otentik yang ada aslinya, yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Tapi untuk akte otentik yang tidak ada aslinya, tidak sekedar tidak dibantah. Kekuatan pembuktian bisa sempurna dan mengikat kalau akte itu diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Jadi fotokopi itu dibenarkan dan diakui oleh pihak lawan, itu bisa menjadi
menjadi kekuatan mengikat dan sempurna. Tapi kalau tidak sekedar dibantah, itu tetap tidak bisa meningkatkan kekuatan pembuktiannya menjadi mengikat dan sempurna. Karena itu dalam kasus yang tidak ada fotokopi, tidak ada aslinya, hendaknya hakim itu menanyakan kepada pihak lawan apakah isinya ini tidak dapat dicocokkan aslinya, apakah isinya itu benar enggak, dibenarkan apa enggak, diakui, oh ya benar Pak, itu isinya Pak, benar. Nah itu barulah boleh bisa untuk mengatakan bahwa kekuatan pembuktian itu adalah mengikat dan sempurna. Menimbang bahwa sekalipun akte otentik itu tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena isinya diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna. Tidak sekedar bahwa fotokopi ini tidak dapat dicocokkan aslinya karena tidak dibantah, maka akte ini mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Tidak. Ini saya tulis beberapa hal. Yang pertama, betul pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya. Jadi pada aslinya itu justru ditunjukkan pada aslinya itu, fotokopi itu ditunjukkan aslinya. Karena itu kenapa itu sering dipermasalahkan, kenapa ada putusan kamar bahwa akad itu sepanjang tidak ada eksepsi dan tidak ada pembatalan akad harus dianggap benar. Tidak boleh hakim ex officio membatalkan akad tanpa gugatan, tanpa eksepsi, tanpa gugatan, tidak boleh. Karena akad itu dianggap benar. Karena akad itu adalah akte otentik, sehingga tidak boleh kita itu membatalkan tanpa ada eksepsi. Nah, meriksanya seperti apa, Bang? Ada yang tanya, meriksanya terhadap akad yang tidak bisa dibatalkan seperti kalau kita meriksa meriksa akte nikah itu. Akte nikah itu kita tidak perlu memeriksa apa benar kawinnya tanggal sekian, apa benar kepala KUA-nya ini, apa benar dia masih gadis, apa benar dia masih jejaka, tidak perlu. Ya kita harus percaya kekuatan pembuktian akte itu terletak pada aslinya dan kekuatan akte otentik itu terletak pada zahirnya. Apa yang lahirnya akte itu harus diakui sebagai akte. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila fotokopi itu sesuai dengan aslinya, maka fotokopi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna. Yang ketiga, jika akte otentik tidak bisa diperlihatkan aslinya, maka alat bukti akte otentik tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan hanya berlaku sebagai bukti permulaan, sekalipun tidak dibantah. Jadi jangan menimbang akte otentik yang tidak ada aslinya itu tidak dibantah lagi. Itu tidak cukup untuk menimbang alat bukti autentik yang tidak ada aslinya dengan tidak dibantah. Kemudian yang keempat, fotokopi yang tidak ada aslinya dianggap sah apabila fotokopi tersebut diakui dan disetujui oleh pihak lawan. Sehingga seakan-akan Bapak memeriksa akte otentik yang tidak ada aslinya itu seperti menanyakan memeriksa akte di bawah tangan. Kalau itu ada aslinya kita tanyakan wah benar ini. Tapi kalau itu tidak ada aslinya kita tanyakan, wah betul Pak isinya ini, betul enggak isinya akte otentik ini. Kalau dia mengatakan betul dan saya menyetujui, maka akte itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Kelima, jika akte otentik yang tidak ada aslinya tidak cukup sekedar bahwa akte otentik tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan. Jadi pertimbangannya tidak cukup hanya menyatakan akte otentik itu tidak dibantah. Itu salah. Tidak hanya berhenti di situ, tapi sampai diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Keenam, sehingga untuk memeriksa fotokopi akte otentik yang tidak ada aslinya, hakim harus menyatakan kebenaran akte tersebut, apakah isi akte otentik tersebut diakui atau pihak lawan apa tidak. Ketujuh, sedangkan fotokopi akte yang dapat dicocokkan aslinya, maka ketentuan pembuktiannya mengikat dan sempurna sepanjang tidak dibantah. Jadi sepanjang tidak dibantah itu hanya berlaku untuk akte otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Akte otentik yang tidak dicocokkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya setingkat dengan akte di bawah tangan sebagai alat bukti permulaan. Nah tentu tadi seperti Jakarta Pusat, karena ini sebagai alat bukti permulaan bisa dikuatkan dengan bukti lain, dengan bukti surat yang lain, dengan saksi, dengan persangkaan dan sebagainya bisa. Tapi problemnya apakah cukup pertimbangan seperti itu yang pertanyaan kami. Kesimpulan yang pertama, fotokopi akte otentik yang dapat dicocokkan aslinya mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna apabila fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan. Kalau ada aslinya cukup tidak dibantah. Sedangkan fotokopi akte otentik yang tidak dapat dicocokkan aslinya maka mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna apabila diakui atau disetujui pihak lawan, bukan sekedar tidak dibantah. Terima kasih Pak Direktur, itu mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu sekaligus sudah ada kesimpulan dari Yang Mulia untuk permasalahan kita yang keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami.